Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama-sama. Bapa, syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini. Kami bisa menghirup udara segar, kami masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan serta turut campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami, terangi kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan saat ini boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia tentu ingin disenangkan oleh orang lain, ya. Dan orang lain juga senang kalau kita senangkan. Pasti itu sebagai manusia ingin disenangkan, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dihormati, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Injil Yohanes 7 ayat yang pertama sampai yang ke-13, tapi saya tidak akan membacanya semuanya. Dan saya akan memberikan judul pada pagi hari ini, hanya menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seperti di awal saya katakan, setiap kita ingin disenangkan, ingin disanjung, itu manusia sekali, ya. Kita baca di dalam ayat yang pertama di sini, ya. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu semua ada waktu. 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di mana ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas dikatakan, mereka yang pernah ditolong oleh Yesus, mereka yang pernah disembuhkan oleh Yesus, mereka yang pernah diberkati oleh Yesus, mereka takut terhadap orang Yahudi. Padahal nyata-nyata dia tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa berkata-kata, orang buta melihat, orang mati dibangkit. Mereka melihat, mereka tahu. 5 roti 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Mereka tahu. Tetapi mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Takut kalau mereka terseret dalam masalah Tuhan Yesus, karena mereka hendak menangkap Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, oh aku gak tahu dia ada di mana, aku gak tahu. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata-kata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang Yahudi. Kalau dia mengatakan dia adalah Sang Mesias, langsung ditangkap orang Yahudi, ya. Dia pernah sembuhkan aku, kamu percaya? Aku percaya. Tangkap sama orang Yahudi. Jadi daripada dia sengsara, dia juga menyelamatkan diri sendiri, ya, supaya tidak kena celaka, supaya tidak kena getahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 13 ini membuat kita sadar bahwa yang kita senangkan itu hanya Yesus semata-mata, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberkati kita, yang menopang kita,
yang melindungi kita, bahkan yang sudah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Tuhanku. Tidak ada alasan untuk kita takut menyatakan kepada orang-orang sekeliling kita. Saya bersaksi sebentar, Bapak Ibu. Waktu kita ibadah di Majah, kita didatangi orang, kalau di sini FPI mungkin ya, itu yang menguasai di Springdale daerah kita. Dia datang ketok-ketok, ya. Lalu Pak Mulatua sebagai leader kita ditemui, bicara baik-baik. Puji Tuhannya, kita sudah memperoleh surat dari Bimas. Itu yang menguatkan kita, ya. Lalu bicara baik-baik, ternyata ya, orang yang menguasai daerah Springdale ini, kalau dikatakan FPI ini, dia mau jual makanan, pisang molen. Akhirnya kita beli untuk menjalin komunikasi, dan sekarang dia baik sama kita. Kita juga kalau lebaran kirim bingkisan kepada dia. Lalu beberapa hari lalu kita mulai dimata-matai. Ada duduk di sana, di pojok situ, satu orang duduk di motor mengawasi kita, ya, mengawasi kita. Lalu Pak Mulatua bilang, sudah Bunda, tenang saja, biar saja. Tapi puji Tuhan, datang si satpam itu, ya, nemeni orang yang mengintai kita ini, ngobrol. Selanjutnya sudah tidak ada lagi. Ya, saya percaya kehadiran kita ini sudah membuat orang-orang sekeliling di situ di Springdale di mana kita beribadah itu menjadi berkat. Untuk paling tidak untuk satpam yang setiap minggu kita bagi berkat makanan yang kita nikmati. Apa yang kita nikmati, kita bagikan kepada satpam ini setiap minggu. Kita mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam situasi-situasi yang sangat, bukan yang sangat ya, maksud saya yang menakutkan. Tetapi kita percaya kalau Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang membuat kita berjalan ke sana, Tuhan juga akan menyertai. Amin. Kita mau senangkan Tuhan meskipun ada sedikit keder-keder, takut-takut sedikit. Kadang-kadang mulai berpikir, kita mau ibadah enggak Pak Mulatua? Gimana orang-orang di sana takut enggak? Udah, dia mau takut enggak, kita datang aja. Seberapa mereka yang mau kita jemput, tapi puji Tuhan. Ya, kita selalu menguatkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak boleh takut lagi, kita tidak boleh gentar lagi. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita beribadah dengan aman dan tentram. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyenangkan Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Harganya tidak murah. Waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga finansial. Tetapi dibanding dengan kebaikan Tuhan yang kita terima itu masih jauh. Tetapi yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita memberikan hidup kita. Seperti di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Katakan, mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kita mau lebih tingkatkan, kita mau lebih sungguh-sungguh dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan perkara-perkara yang di atas. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat semua pertolongan-Mu yang tidak pernah terhitung yang sudah Tuhan lakukan. Dan kami belajar menyenangkan hati Engkau, dan kami belajar Tuhan mengutamakan Engkau. Kami masih belajar, ada banyak kekurangan, kelemahan yang tidak bisa kami lakukan. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan menguatkan kami. Roh Kudus akan menerangi hati kami untuk kami belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyenangkan Tuhan. Amin, puji Tuhan, selamat pagi.